إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, salah satu prinsip Yahudi, ikzib, 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 tusaddaq, bohonglah, 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 nanti lama-lama orang percaya. Fokus kebohongan itu, jangan mundur, diulang-ulang kebohongan itu. Ini salah satu prinsip menjijikkan yang dilakukan oleh orang-orang al-maghdubi alaihim al-yahud. Pertama kali mereka membuat kebohongan bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi. Nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Siapa Maryam? Siapa Isa? Miskin, tidak punya masa. Tapi kebohongan itu terus diulang-ulang oleh Yahudi. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kaisar Romawi waktu itu terkena subhat itu dan berakhir dengan keputusan tangkap bunuh Isa, dan terjadilah peristiwa yang luar biasa, beliau diangkat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ketika pertama kali mereka mengatakan Aisyah dan Sofwan ada main, karena mereka berdua tertinggal jauh dari pasukan di malam yang gelap gulita. Yahudi menuduh mereka berdua berbuat tidak senonoh, intinya zina. Nggak ada yang percaya. Tapi kebohongan itu terus diulang, terus diulang, terus diulang. Jangankan sahabat manusia biasa, Nabi SAW terpengaruh. Buktinya beliau menyuruh Aisyah untuk sementara pulang ke rumah orang tuanya, pulang ke Abu Bakar. Alhamdulillah wahyu belum putus. Alhamdulillah itu zaman wahyu. Maka turunlah ayat dalam surat An-Nur menyatakan Aisyah bersih dari tuduhan. Coba kalau wahyu sudah putus, coba kalau Nabi sudah wafat, tercoreng nama Aisyah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Oke. Begitu pula ketika Plato membuat kebohongan. Salah satu kebohongan teori Plato adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Ini bohong sebohong-bohongnya. Bagaimana? Rakyat dipimpin. Maksud rakyat berkuasa, rakyat dikuasai. Itu yang terjadi di mana-mana. Tiba-tiba ada slogan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ini bohong sebohong-bohongnya. Ketika ini dilakukan, dijalankan, digigit dengan gigi geraham, terjadilah hari ini. Oh, ini maunya rakyat. Oh, ini kehendak rakyat. Ini apa yang dimaui oleh rakyat. Padahal bohong. Lakukah teori Plato? Demostratos? Gak laku. Hari itu gak laku. Gak ada orang yang percaya. Tapi kebohongan ini diteruskan, diulang-ulang oleh Yahudi. Hari ini sukses. Kita termasuk yang dibohongi. Dari TK, SD, SMP, SMA kita dicekoki seolah kalau tidak demokratis itu dosa besar. Seolah kalau tidak demokratis itu tercela. Seolah kalau tidak menyerahkan keputusan kepada suara terbanyak itu zalim, itu jelek. Lihat Nabi SAW. Lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya ridwanullah alaihim jami'an.
Apakah mereka kenal prinsip demokrasi? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Seandainya Nabi menerapkan sistem demokrasi, tidak akan terjadi perang Uhud, tidak akan terjadi Futuh Mekah, tidak akan terjadi Hudaybiyah. Karena itu semua keputusan Nabi SAW, para sahabat tidak berkehendak, mayoritas para sahabat tidak setuju. Tapi inilah Islam, keputusan itu ada di tangan satu orang, bukan banyak orang. Ini bohong. Termasuk ketika memilih pemimpin diserahkan kepada manusia, warga, masyarakat, terjadilah kerusakan. Kalau antum punya waktu, coba dihitung dari kerusakan pemilu pilkada, insya Allah antum akan mendapatkan belasan, bahkan mungkin puluhan, mungkin ratusan kerusakan. Dari mulai penghamburan uang yang luar biasa, saling caci, saling maki, saling hujat, kotor dan rusak pemandangan di jalan-jalanan. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Coba kalau nggak ada ini. Bersih, lihat di Mekah, lihat di Madinah, lihat di Jeddah. Ya, nggak ada. Menghabiskan uang triliunan hanya untuk pergantian seorang gubernur, seorang raja, seorang pemimpin. Tidak ada kekotoran seperti itu. Ini kebohongan ini terus diulang-ulang oleh Yahudi, dan hari ini kaum muslimin tertipu oleh Yahudi sampai ada pendapat kalau tidak demokratis dosa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, siapakah yang akan selamat dari tipu daya Yahudi? Tidak ada. Adakah kaum muslimin yang bisa selamat dari tipu daya Yahudi? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang berpegang kepada sunnah, orang-orang yang kembali kepada sunnah Nabi SAW. Mereka adalah satu-satunya kelompok kaum muslimin yang selamat dari tipu daya Yahudi. Yahudi ini luar biasa. Tidak ada rasa malu-malunya. Dan untung saja mereka mendirikan negaranya itu di sana, di Palestina. Maka di situ ada tembok ratapan, ada Haikal Sulaiman, ada ini, ada itu. Coba kalau misalnya di Indonesia, lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Inilah Yahudi. Ngarang cerita itu sudah luar biasa, sudah kecil bagi mereka. Jangankan itu semua, Nabi Yahya, Nabi Zakaria diapakan oleh mereka? Dibunuh. Dan bukan cuma beliau berdua, entah masih berapa ratus lagi nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Al-Quran menjadi saksi. Walima taqtulunal anbiya'a bighairi. Orang-orang Yahudi membunuh para nabi, para rasul tanpa alasan yang hak. Maka sekali lagi kita akan selamat dari mereka, tipu daya mereka, syubhat mereka, dengan kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sibukkan diri kita untuk apa? Untuk mempelajari sunnah Nabi, manhaj para sahabat. Insya Allah selamat. Mereka telah bertukuk lutut di hadapan kaki para sahabat dari habis asar sampai menjelang maghrib. Habis mereka, tak berapa ratus jumlah mereka. Sebagian riwayat mencatat 800. Habis, dari habis asar sampai menjelang maghrib, hanya berdasarkan keputusan yang keluar dari mulut seorang anak muda berumur 38 tahun, Sa'ad bin Mu'ad, yang setelah mengeluarkan keputusan itu beliau dipanggil oleh Allah, dan ketika dia wafat berguncang arsy, ihtazzal arsy, sabda Nabi alaihi salatu wassalam.
Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, anak-anak dibebaskan, wanita dibebaskan, selebihnya laki-laki dewasa penggal leher. Yahudi Bani Quraidah habis. Nah, insya Allah kita juga akan diberi kemenangan oleh Allah seperti sahabat. Kalau kita mengikuti manhaj para sahabat, kalau tauhid kita seperti tauhid para sahabat, ibadah kita, sholat kita, wudhu kita, adzan kita, manasik haji kita sama dengan para sahabat, akhlak kita sama dengan para sahabat. Selagi manhaj kita jauh dari manhaj para sahabat, apalagi tauhid kita, akidah kita jauh dari akidah dan tauhid para sahabat, jangan berharap. Jangan berharap kita menang melawan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.